Mari kita buka sekarang di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat itu, kebenaran ini dari Efesus pasal yang keempat, melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Saya bacakan sekali lagi mulai ayat 11 sampai ayat 16. Ya, kita hari ini akan membahas ayat 15 dan 16, bagian terakhir dari satu perikop ini. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 saya bacakan sekali lagi bagi saudara-saudara sekalian. Dan ialah Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau terus memimpin kami di dalam mengerti akan firman-Mu, merenungkannya dan mentaati akan kebenaran firman, khususnya di dalam beberapa bulan terakhir melalui kitab surat Efesus. Kami boleh dibentuk, gereja-Mu boleh dibentuk oleh firman, oleh kehendak-Mu di dalam berbagai aspeknya. Kami boleh semua bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja, yang adalah pemilik daripada gereja ini. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui terus pemberitaan firman dan hidup kami yang dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah pada hari ini juga, berbicaralah kepada kami, berilah firman-Mu dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberikan firman yang penuh kuasa dengan setia, membangun akan tubuh Kristus, gereja-Mu, dengan firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu di dalam konteks ayat yang ke-14 yang kita sudah membahas, dikatakan supaya kita bukan lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Minggu lalu kita tutup pembahasan itu dengan memberi contoh beberapa hal tentang ajaran-ajaran salah, Shincheonji, ya, health and wealth theology, prosperity gospel, dan sebagainya. Dan hari ini saya mungkin nyebut satu lagi, ya, yang kita perlu berhati-hati, meskipun ini seperti lebih tidak jelas, ya, apa yang disebut sebagai sesuatu yang tren belakangan ini, apa yang disebut sebagai progressive church, ya, gereja progresif. Nah, ini sesuatu yang tidak terlalu mudah, ada banyak pendapat tentang apa itu sebenarnya yang disebut progressive church, ya, tetapi saudara mulai pikirkan dan berhati-hati tentang apa yang disebut sebagai progressive church ini. Bukan berarti semuanya salah, kita perlu sekali lagi punya discernment, mengetahui apa yang salah, apa yang benar, dan berhati-hati terhadap hal-hal yang salah. Ya, tetapi biasanya progresif, yang disebut sebagai progressive church itu ada beberapa ciri, secara singkat saja, yaitu salah satu cirinya adalah low view of the Bible. Jadi Alkitab itu dianggap bukan firman Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita, tetapi lebih banyak Alkitab itu dilihat, diteliti berdasarkan kerangka
apa yang terjadi, sains yang mutakhir pada hari ini, apa yang menjadi keinginan atau pikiran-pikiran modernisme, postmodernisme dan sebagainya. Jadi Alkitab itu mereka seringkali mengatakannya Alkitab itu berisi firman Tuhan. Padahal ini sebenarnya sudah bukan progresif, ini sudah lama sekali. Dari liberalisme awal abad ke-20 itu sudah ada sebenarnya muncul tentang hal itu. Ya, mereka istilah Alkitab itu berisi firman Tuhan. Nah, saudara, kalau seperti tidak salah ya, tidak salah. Alkitab berisi firman Tuhan ya, tidak salah. Bukan salahnya di mana? Salahnya adalah waktu mereka mengatakan Alkitab itu berisi firman Tuhan, dengan kata lain mereka tidak mengatakan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu bedanya. Ya, artinya waktu mereka katakan Alkitab itu berisi firman Tuhan, artinya tidak seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab di dalamnya ada firman Tuhan, maksudnya itu. Ada bagian-bagian yang adalah memang ini firman Tuhan, tetapi ada bagian-bagian yang ini terlalu kuno, ini zaman dulu, ini nggak ada adalah sesuatu yang berlaku mungkin zaman dulu, zaman Israel dan sebagainya, yang kita harus buang, tidak perlu diterima. Ada bagian-bagian dikoreksi, dibuang, dipotong. Mungkin ada pengajaran moralnya yang kita bisa terima, tetapi mereka lebih mengutamakan apa yang menjadi kerangka modern, pikiran filosofi modern, postmodern yang kemudian menghakimi Alkitab berdasarkan hal-hal kekinian. Nah itu makanya pakai istilah progresif. Peristiwa-peristiwa, concern, apa yang menjadi hal yang kita pentingkan, perlukan di dalam dunia ini yang menjadi hal yang diperdebatkan, dipikirkan oleh orang-orang dunia sekarang ini. Jadi mulainya dari sekarang, konteks kita sekarang, baru mencoba mengerti Alkitab. Nah, waktu masuk mengerti Alkitab, maka ada melihat dengan cara demikian, melihat ada hal-hal yang tidak relevan lagi di dalam Alkitab. Banyak hal yang akhirnya dibuang di dalam Alkitab. Bicara tentang dosa, bicara tentang kalimat-kalimat yang keras dari Tuhan, itu semua dibuang. Tuhan Yesus memerintahkan kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu, bahkan kamu harus engkau tidak membenci anakmu, istrimu, saudaramu laki-laki, engkau tidak layak mengikut aku. Itu apaan? Itu apaan? Mereka mengatakan. Itu tidak relevan lagi bagi kita sekarang. Mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mereka banyak, kayak hal seperti itu banyak ditolak sebenarnya. Banyak hal yang ditolak ya. Dan mereka juga menekankan misalnya, saudara harus mulai peka kalau gereja-gereja mulai menekankan social justice lebih daripada Injil. Bukan berarti tidak penting social justice itu salah satu aplikasi daripada Injil. Tapi kalau bicara tentang social justice terlalu menjadi fokusnya ya tentang orang-orang yang miskin. Sekali lagi bukan kita tidak perlu memperhatikan orang-orang miskin yang lemah, tetapi kalau bicara tentang social justice lebih menjadi yang utama, menjadi fokusnya, dan bukan Injil Yesus Kristus datang sebagai juru selamat yang boleh membawa berita Injil melalui hidupnya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Mulai digeser. Banyak gereja-gereja progresif tidak ada lagi salib, benar-benar tidak ada lagi salib. Ya, salib memang sudah digeser, tidak penting lagi salib itu. Nah, mulai fokusnya. Mereka masih bicara tentang Yesus dan sebagainya, tetapi mulai bergeser. Salah satu lagi cirinya adalah mereka memakai istilah mengapa progresif, karena mereka bersifat inklusif, bersifat lebih terbuka, ya, bersifat terbuka terhadap banyak perbedaan, banyak gender yang berbeda-beda, orientasi seksual yang berbeda-beda. Kita terbuka menerima semuanya. Kita harus hati-hati. Di satu sisi memang saya katakan ada hal-hal yang kita perlu belajar ya dari tantangan, kesulitan dunia, apa yang ditanya oleh dunia, apa yang menjadi pergumulan dunia, bagaimana Alkitab itu menjawab. Tetapi biarlah kita harus mulainya dari firman, dari kehendak Tuhan. Dan kemudian kita baru boleh menilai semua pergumulan, kesulitan, pertanyaan daripada dunia dengan berdasarkan firman Tuhan. Hati-hati bicara tentang openness, lebih terbuka. Kadang-kadang kita pikir gereja harus terbuka dong, jangan eksklusif, terbuka. Nah, kontrasnya begitu. Mereka istilahnya saja progressive church. Mereka mau mengatakan kalau engkau tidak mengikuti cara berpikir kita, engkau bersifat regresif, berarti dengan kata lain. Istilahnya saja sudah berbahaya ya. Kalau kami gereja progresif, berarti kalian gereja yang regresif.
Dengan kata lain, kalau kau tidak mengikuti apa yang menjadi pemikiran dari progressive church, ya, yang lebih terbuka, kamu tertutup, kita inklusif, kamu eksklusif, gitu, seperti semuanya jadi negatif. Orang-orang yang gereja-gereja yang disebut sebagai konservatif misalnya, yang menekankan akan pengajaran Alkitab. Kita harus hati-hati. Ada hal-hal yang terbuka memang penting. Kita perlu belajar, kita perlu mengerti tantangan, pergumulan. Kita harus berubah. Itulah gereja reform. Gereja reform adalah gereja yang terus mereformasi dirinya. Tapi reformasi bukan menjadi sesuai dengan dunia ini, bukan menjadi apa yang dunia inginkan, tetapi reform back to the Bible, reform kembali justru kepada firman Tuhan. Karena banyak praktek-praktek hidup kita termasuk gereja reform yang belum sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita harus, gereja reform adalah gereja yang terus mereformasi dirinya kembali kepada firman. Bukan mengikuti cara berpikir akan dunia ini. Nah, itu salah satu tentang progresif. Hal yang terbuka tentu secara umum itu baik, tetapi hati-hati, ada hal-hal yang terbuka itu berbahaya. Ya, ada hal terbuka bahaya. Kalau kulkas kita terbuka bahaya, semua rusak di dalam lemari es itu, ya, lemari es. Kalau sudah sambil jalan mobil pintunya terbuka, bahaya sekali, ya. Kadang-kadang anak-anak laki habis ke toilet, ya habis pipis bisa terbuka resletingnya, bahaya sekali, lebih bahaya lagi. lupa tutup, ya, lupa tutup. Ya kayak gitu, kita jadi harus hati-hati. Terbuka itu ada hal-hal apa yang terbuka? Terbuka terhadap orang-orang yang berdosa, terbuka terhadap menerima orang-orang, segala macam orang yang berdosa, itu sangat penting, sangat penting. Termasuk orang-orang yang bergumul di dalam homoseksual, lesbian dan sebagainya. Kita harus menerima, terbuka, menerima itu bukan terbuka, menerima bukan berarti menyetujui, ya, bukan berarti menyetujui, tapi kita harus mengerti pergumulan mereka, mendengar apa yang mereka gumuli, mencoba bagaimana kita boleh melayani mereka dengan lebih baik, dan sebagainya. Terbuka terhadap berbagai ras, ini sesuatu yang sangat penting dan hampir tidak ada terjadi di dalam konteks yang di tempat yang lain. Berbagai ras, berbagai latar belakang, berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Gereja adalah inklusif, menyambut semua. Gereja adalah terdiri dari berbagai bahasa, berbagai bangsa, berbagai suku bangsa, berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itulah gereja Tuhan yang berkumpul menjadi satu di dalam Kristus, di dalam kebenarannya, di dalam kasih-Nya. Nah, itu yang kita boleh perhatikan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, tidak lagi menjadi seperti anak-anak. Sekali lagi ayat 14, ya. Jangan lagi menjadi seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, sekarang masuk kepada secara positifnya. Kalau jangan menjadi anak-anak, kita bertumbuh, ya. Minggu lalu kita sempat singgung ayat yang ke-13 berbicara tentang hal itu. Sekarang ayat 15 berbicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh ke segala hal, menjadi dewasa, menjadi orang-orang baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu gereja, menjadi gereja yang bertumbuh dewasa di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Hal yang pertama kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-15. Bagaimana kita boleh bertumbuh bersama-sama. Ayat 15, Indonesia, saya tidak begitu jelas kenapa mereka terjemahkan seperti ini. Ayat 15 Indonesia mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Memang seperti lebih bagus secara bahasanya, ya. Dan juga mungkin tidak salah juga kalau dipikirkan di dalam aplikasinya. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Teguh berpegang berarti kan apa, ya? Firm, ya, firm in the truth, gitu, ya. Teguh berpegang. Tapi kalau saudara melihat Indonesia bahasa Inggrisnya ayat yang ke-15, rather speaking the truth in love. Itu memang lebih literal sebenarnya. Sebenarnya kan harusnya apa? Mengatakan kebenaran di dalam kasih, ya. Tapi diterjemahkan berpegang teguh di dalam
di dalam kebenaran, di dalam kasih. Ya, jadi kita mengikuti di dalam lebih bahasa aslinya. Ya, jadi hal yang pertama adalah bagaimana kita boleh bertumbuh segala hal ke arah Kristus, yaitu speaking the truth in love, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Nah, saudara, waktu kita berbicara tentang mengatakan kebenaran di dalam kasih, atau mengatakan kebenaran, kita kadang-kadang berpikir, dan to some extent tidak salah, yaitu kita hanya berpikir kita ada orang yang bersalah, dan kemudian kita menegur dosa orang itu, kita berani mengatakan kebenaran tentang keadaan, tentang orang itu, tentang kesalahan dia. Ya, tetapi mengatakan kebenaran dengan kasih. Nah, saya rasa itu nanti menjadi salah satu aplikasi sebenarnya di dalam poin ini. Tetapi dalam konteks ini pertama-tama bukan bicara di dalam menegur dosa, tetapi karena konteksnya mengatakan kita melihat di dalam tadi ayat 14 ya, konteksnya jangan lagi menjadi anak-anak diombang-ambingkan, bukan lagi anak-anak, sudah bisa lihat situ ya, orang rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ini bicara sebenarnya konteksnya di dalam konteks pengajaran. Kalau sudah tarik lagi ke sebelumnya, di dalam ayat ke-12, mungkin boleh dimunculkan dari ayat 12 ya. Rasul, nabi diberikan, dan kemudian sekarang penginjil, dan khususnya pengajar dan penggembala, pendeta pengajar, itu diberikan Tuhan kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, pelayanan nanti selanjutnya, dan pembangunan tubuh Kristus, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, bicara tentang iman yang dibangun didasarkan pada pengetahuan, kepada kebenaran, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini adalah konteks bicara tentang pengajaran. Jadi speaking the truth in love, pertama-tama bicara tentang kita semua yang telah Tuhan perlengkapi, dan ini bukan hanya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta, pengajar, tetapi kita semua yang telah diperlengkapi, kita semua, we speak the biblical truth atau doctrinal truth. Ya, dalam konteks inilah kita jadi membangun satu dengan yang lain, dengan kita semua mengatakan, mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan, seperti yang telah diajarkan para pengajar dan para pendeta untuk yang telah Tuhan berikan melalui rasul dan nabi, untuk diajarkan, dibentuk, mengajarkan kebenaran tentang anak Allah itu, membangun iman kita supaya kita makin serupa dengan Kristus. Kita semua dipanggil untuk saling mengajar, saling memberitakan firman, saling membangun satu dengan yang lain. Speak the truth in love. Ya. Jadi yang lalu saya katakan juga bahwa bukan hanya pendeta, pengajar yang mengajar. Kita to some extent, meskipun sudah tidak dipanggil sebagai pendeta, sebagai guru teologi, tetapi kita semua to some extent itu dipanggil. Setelah diperlengkapi, kita belajar, kita mengenal Tuhan, kita dipanggil juga untuk mengajarkan kebenaran itu kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada di OSG misalnya, kita juga salah satu. Ya, kita bukan hanya share satu dengan yang lain, share itu penting sekali, itu menjadi sekali lagi juga aplikasi daripada pengajaran yang telah kita terima, kebenaran yang telah kita terima diaplikasikan di dalam hidup yang real, yang berbeda-beda, pergumulan yang real, hidup manusia, jemaat Tuhan yang berbeda-beda, tetapi di situ juga kita belajar akan kebenaran firman, kita belajar bersama-sama, kembali kepada firman. Pergumulan itu kita mengertinya berdasarkan firman Tuhan, dan kita membangun satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Salah satu contoh misalnya di dalam Ibrani 3 ayat 12 dan 13 mengatakan akan kebenaran ini. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 3, 12 sampai 13. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sekali lagi, karena tipu daya dosa, ya, deceitfulness of sin,
Ya, itu sangat related dengan ayat yang ke-14 dalam Efesus pasal yang ke-4. Deceitfulness of sin. Kita jangan diombang-ambingkan, ditipu, tapi kita semua saudara-saudara, kita semua jemaat Tuhan. Di antara kamu kalau ada salah, jahat pikirannya, hatinya sudah bersalah, nasihatilah seorang akan yang lain. Kita diperintahkan, setiap saudara diperintahkan untuk kita saling menasehati satu dengan yang lain. Menasehati dengan konteksnya sekali lagi di dalam pengajaran, ya, tentang menyatakan kebenaran. Speak the truth in love. Kita boleh saling membangun satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Biarlah ini boleh terjadi di dalam berbagai situasi juga. Kita perlu menyatakan kebenaran satu dengan yang lain. Karena ini adalah sarananya, ini adalah Tuhan menginginkan kita, yang ini caranya kita boleh membangun satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Baik secara pribadi, lepas pribadi, ya, dalam berbagai konteks yang ada, kita harus mengatakan kebenaran. Ini prinsip yang penting. Mengatakan kebenaran, tetapi memang harus digabung mengatakan kebenaran di dalam kasih. Dua hal yang harus ada dua-duanya. Ya, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Speak the truth in love. Ini kalau dua-duanya ada, baru sebenarnya bisa membangun akan orang. Ketika kita speak the truth in love. Ya, dari kita dua kata ini, kebenaran, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Kebenaran kasih. Maka kita bisa pikirkan ada 4 skenario. Ya, 4 skenario. Yaitu yang pertama adalah mengatakan kebohongan dan tidak di dalam kasih. Yaitu tidak ada kebenaran, tidak ada kasih. Itulah setan. Ya, tetapi sepertinya mengasihi. Nah, itu problemnya di situ. Ya. Setan tidak ada kebenaran. Ya, meskipun saya katakan tadi yang minggu lalu, waktu orang menipu tidak menipu dari A sampai Z menipu. Pasti ada di dalamnya ada kebenaran-kebenarannya, ada percikan-percikan kebenaran. Tetapi kerangka seluruhnya itu adalah salah. Ya. Setan itu mengatakan kebohongan biar bagaimanapun. Beberapa yang contoh yang kita sudah singgung. Tetapi memang kelihatan menarik, kelihatannya baik buat kamu. Makanlah buah itu, bahwa pengetahuan yang jahat itu. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seperti setan menimbulkan memang kecurigaan kepada Tuhan dan memberi tawaran yang menarik. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan berbahagia. Lakukan itu, kamu akan berbahagia. Kamu terus hidup di dalam Tuhan, di dalam gereja, kehendak Tuhan, itu kamu begitu terbatas, begitu tidak menikmati, begitu banyak kenikmatan di dalam dunia ini yang kau kehilangan kalau engkau tidak ikut dengan cara dunia ini. Maka itu adalah tarikan-tarikan setan yang mengatakan kebohongan, dan sebenarnya juga seperti mengasihi tetapi tidak ada kasih. Karena kita tahu akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Nah, itu yang kita terus saudara, kita patut doakan, kita patut berjuang bersama-sama. Setiap tahun Tuhan memberikan kepada kita anak-anak muda yang datang. Kemarin itu ada sekitar 17 pemuda-pemudi yang baru datang. Ya, hampir semuanya itu baru datang dan kayaknya hampir seluruhnya itu juga dari Indonesia. Pertengahan tahun itu banyak yang dari Indonesia. Ya, mereka masuk ke sini, mereka akan menerima segala macam konteks kehidupan, dan tentu di dalam dunia sosial media, internet, segala macam bisa ada di situ. Dan mereka jauh daripada orang tua, mereka akan ditarik-tarikan dunia ini sangat-sangat kuat sekali, menarik kita jauh daripada kehendak Tuhan. Kita patut berjuang bersama-sama sebagai satu gereja. We speak the truth in love, mengasihi mereka, tapi mengatakan kebenaran, mendidik mereka di dalam kebenaran, membentuk pikiran, hati, dan hidup dan kehendaknya, supaya mereka menjadi bukan hanya tahu kebenaran, tetapi juga kemudian menginginkan kebenaran itu, suka. Nah, itu susah sekali. Kita mendidik, membentuk akan hati. Kalau
kekuatan daripada dunia, termasuk dari salah satu musik yang kita dengar itu adalah musik-musik dunia yang secara tidak sadar masuk di dalam asumsi-asumsi kita, pemikiran-pemikiran kita, ya, asumsi-asumsi daripada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita terus-menerus mendengarkan itu, akan membentuk pikiran, hati, jiwa, kehendak kita yang kita inginkan pun menjadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu dibentuk bersama-sama. Speak the truth in love. Setan tidak ada kebenaran, tidak ada kasih. Meskipun kelihatannya seperti mengasihi kita. Tapi sebaliknya, hal yang kedua bisa yang terjadi adalah kita mengatakan kebenaran tapi tidak ada kasih. Nah, ini kita mungkin orang-orang reform bisa seperti ini. Ya, kita ngomongnya benar. Ya, ada him, Handel, Bach, gitu ya. Kita bicara tentang firman Tuhan yang ketat. Kadang-kadang saking ketatnya nyanyi harus tepat sekali. Harus tepat sekali. Nyanyi karena ada not angkanya, itu not angka. Harus tepat. Lekukannya harus tepat. Waduh, susah sekali nyanyinya. Jadi susah. Jadi bukan menyanyi dengan kita harus mengerti konteksnya, ya. Kadang-kadang kita bicara kebenaran tapi tanpa kasih. Bicara kebenaran meskipun di dalam satu bagian Paulus di dalam kitab Filipi mengatakan ada orang-orang yang tanpa kasih punya kasih itu kan berarti motivasi hatinya, tujuannya yang tidak benar, tetapi mereka tetap memberitakan Injil Kristus. Paulus mengatakan masih lebih mendingan. Meskipun nanti orang itu sendiri berbahaya, tetapi biar gimana pun yang dikatakan itu adalah kebenaran. Kalau yang dikatakan kebenaran masih mendingan daripada tadi yang setan yang dikatakan bukan kebenaran. Ya, mengatakan kebenaran, orang yang mendengarnya tetap bisa diberkati, tetapi akan sedikit sekali sebenarnya orang yang diberkati, karena banyak kali kita memberitakan kebenaran bukan hanya kontennya saja, tetapi bagaimana hati kita, motivasi kita yang mengasihi, yang bersungguh-sungguh pada mereka. Kadang-kadang orang banyak dalam konteks-konteks yang banyak, orang tidak lagi mau mendengar perkataan kita, meskipun apa yang kita katakan itu benar, karena kita tidak ada hati yang mengasihi dia. Karena kita tidak ada hati yang berdoa bagi dia. Tidak ada hati yang sungguh-sungguh menangisi akan dosanya. Sehingga kadang-kadang kita sering terjadi juga begitu, bukan? Kita mengatakan yang benar, orang tidak mau dengar lagi. Ya, kadang-kadang cara juga penting sekali. Ya, cara yang tepat. Ya, Amsal mengatakan hal yang benar dikatakan dengan waktu yang benar, waktu yang tepat. Hal yang tepat dikatakan pada waktu yang tepat. Itu seperti apel emas di pinggan perak. Itu berarti sesuatu yang tepat, indah. Ya, tepat, indah. Tapi kalau sesuatu yang tepat, kata-katanya benar, tetapi caranya salah, orang sudah tidak mau dengar. Nah, cara itu mungkin menunjukkan hati kita, motivasi kita. Ya, kita harus mengasihi juga, karena tidak gampang ya berarti ya, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Kita bisa mengatakan kebenaran tetapi seperti menghakimi. Ya, seperti menghakimi dan mencoba menghancurkan orang. Wah, itu lebih parah lagi. Kita mengatakan kebenaran, apa yang kita katakan benar, memang dia bersalah, sudah bersalah, tapi kita hajar habis-habisan. Ya, karena memang dia sudah salah. Kita melihat Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus tidak begitu. Ada waktunya dia mengatakan hal dengan keras, luar biasa. Dia ada waktunya dia mengatakan kepada khususnya orang-orang Farisi yang memang orang-orang yang sudah keras, orang-orang yang hipokrit. Tuhan Yesus akan mengatakan hal yang sangat keras kepada mereka. Ya, kutukan, kalimat kutukan kepada mereka. Karena mereka mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan ada waktu-waktu Tuhan Yesus bahkan sudah, aku tidak mau ngomong lagi kepadamu. I am done with you. Aku tidak mau mengatakan lagi hal apapun kepadamu, karena sudah berkali-kali dikatakan. Tetapi kepada orang-orang berdosa, kepada pemungut cukai, kepada pelacur, kepada orang yang ketangkapan berzina, Tuhan Yesus dengan lembut mengatakan kebenaran dengan kasih. Ya, orang yang tertangkap berzina, yang menurut hukum Taurat harus dirajam batu, ya sudah mau mati lah, sudah di ujung tanduk, sudah mau mati, diseret oleh orang-orang Farisi itu. Ini tertangkap wanita ini berzina.
dengan suami orang lain. Tapi tidak ada suaminya, lakinya nggak ada. Lakinya nggak ada. Itu kita bisa mengerti ada jebakan di situ. Tapi ini berzina, betul-betul berzina. Menurut hukum Taurat harus dilempar batu, rajam batu. Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak bersalah, dialah yang pertama lempar batu. Pergi satu-satu pergi. Tidak ada yang melempar batu. Tuhan Yesus ke bawah menulis sesuatu. Lihat kemana orang-orang itu. Semua sudah pergi. Tidak ada yang satu pun yang melempar batu. Aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tidak kompromi dengan dosa. Dia mengatakan kebenaran. Tidak ada kompromi sama sekali dengan dosa. Berhenti berbuat dosa. Tapi speak the truth in love. Mengasihi. Dengan mengasihi, mengampuni, dan sebagainya. Sebaliknya, ya hal yang ketiga, yang kemungkinan ketiga adalah kita tidak mengatakan kebenaran, tetapi dengan motivasi kasih. Ya, bisa terjadi juga. Kita tidak mengatakan kebenaran, tapi sebenarnya hatinya mengasihi, tetapi tidak mengatakan kebenaran. Ini juga merusak akhirnya. Tadi yang mengatakan kebenaran tanpa kasih juga bisa merusak orang, tidak mau dengar, tidak mau mendengar. Ya, kau hanya menghancurkan, menghakimi, dan sebagainya. Tapi kita ada orang-orang yang mengasihi, tetapi tidak dengan kebenaran. Ini juga berbahaya. Mengasihi, kita mengerti, sepertinya mau mendengar, sepertinya mau menopang, tetapi tidak pernah berani mengatakan kebenaran. Tidak menegur kebenaran. Orang tua yang juga mengasihi anaknya, atas nama kasih memanjakan anaknya, akhirnya rusak karena tidak benar. Tidak di dalam kebenaran. Ya, anak-anak yang dimanja, itu Inggris dengan tepat mengatakan spoiled children. Ya, spoiled. Dirusak sebenarnya anak itu. Karena atas nama kasih diberikan semuanya. Mau apapun diberikan. Kalau tidak diberikan, nangis-nangis, teriak-teriak. Akhirnya diberikan. Apapun yang mau diberikan. Melakukan apapun yang diinginkan, diberikan. Atas nama kasih. Dimanja. Dirusak. Karena mengasihi tapi tanpa kebenaran. Tanpa mendidik dia di dalam kebenaran. Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi di dalam kebenaran, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Ya, tidak mudah, tetapi inilah yang Tuhan inginkan. Dan kadang-kadang kita harus juga kita mengatakan kebenaran, dan ya itu kita benar-benar harus mengkoreksi diri. Termasuk saya belajar bagaimana mengatakan kebenaran itu dalam kasih. Betul-betul mengasihi, hati yang mengasihi, hati yang mendoakan, hati yang menangisi, hati yang sungguh-sungguh peduli dengan dia. Aku mengatakan ini bukan untuk menghancurkan kamu, tapi aku harus mengatakan kebenaran. Saudara, teman-teman di antara saudara OSG, teman-teman di antara saudara your close friend, itu that is the true friends. Karena saudara harus cari teman-teman yang berani mengatakan kebenaran di dalam kasih. Di luar itu it's not true friends. Kalau dia hanya mengasihi kamu, whatever you do, whatever happened to you, I'm at your side. I will support you. Tidak begitu. Bagaimana kamu support dia kalau dia menghancurkan orang lain? Bagaimana kamu support dia kalau dia memperkosa orang lain? Tidak boleh support. Harus menegur dia dengan keras. Mengatakan kalimat kebenaran. Kebenaran, tetapi di dalam kasih, memang mau mengasihi dia, membangun dia. Dan harus mengerti konteks-konteks yang berbeda-beda. Minta hikmat Tuhan bagaimana mengatakan itu. Karena itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dia tahu segala dosa kita. Dia tahu segala kerusakan kita. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Tetap mengasihi kita. Meskipun dia tahu kerusakan kita jauh lebih dalam daripada kita bahkan mengerti diri kita sendiri. Motivasi kita, segala dosa. Bahkan Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa.
Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah. Kita masih durhaka, wicked. Tuhan telah mengasihi kita dengan mengirim anaknya yang tunggal. Mati bagi kita, tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia harus mati untuk menebus dosa kita, untuk mengasihi akan kita. Marilah kita belajar di dalam poin yang pertama ini, speak the truth in love. Ya, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Dalam setiap konteks berbeda-beda, dan itulah membangun di gereja Tuhan kita harus menjadi nyata akan hal itu. Ya, bicara kebenaran kita terus bertumbuh nih. Kita kadang-kadang jatuh di dalam bicara kebenaran tapi tidak ada kasih. Kadang-kadang kita jatuh dalam kita mengasihi, mengerti, dan tidak berani mengatakan kebenaran. Karena mengatakan kebenaran itu susah, khususnya dalam konteks kesulitan, kan, di dalam konteks dosa, dalam konteks kesalahan. Kita mengatakan kebenaran, harus mengatakan kebenaran. Itulah orang-orang Kristen yang sejati. Itulah yang akan membangun kita ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Ketika kita mengatakan kebenaran di dalam kasih. Karena itu kita bertumbuh, makin mengenal Dia juga, makin mengenal firman Tuhan, sehingga kita boleh mengatakan kebenaran itu dengan tepat di dalam kasih kita kepada orang lain. Yang kedua, sudah, bagaimana pertumbuhan itu bisa terjadi? Di dalam ayat yang ke-16 itu mengatakan, 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, sudah kaitkan dengan yang sebelumnya, para pengajar, hamba Tuhan diberikan kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, ayat yang ke-12 mengatakan bagi pekerjaan pelayanan. Sekarang seluruh tubuh yang telah rapi tersusun menjadi satu tubuh, diikat menjadi satu bagaimana? Menjadi satu oleh terikat untuk melayani, dibangun satu dengan yang, membangun satu dengan yang lain, membangun dirinya sendiri. Bagian tubuh membangun dirinya sendiri, tubuh itu. Dengan pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya. Joined and held together by every supporting ligament grows and build itself up in love as each part does its work. Setiap bagian mengerjakan pelayanan. Ini yang ESV ya. From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped when each part is working properly makes the body grow so that it builds itself up in love. Sekali lagi, speak the truth in love, bangun dalam kasih. Hal yang kedua adalah kita membangun itu dengan semua bekerja, each part working properly. Ya, Indonesia sini mengatakan setiap bagian untuk pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Hal yang kedua, jadi gereja tumbuh menjadi dewasa ketika setiap anggotanya saling melayani sesuai fungsinya. Ini kita sudah dengar beberapa kali ya. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Ayat 11 secara umumnya dijelas ya. Sesuai, layanilah seorang akan yang lain. Serve one another as good stewards of God's varied grace. Anugerah Allah atau karunia Allah yang berbeda-beda, kasih karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kadar masing-masing. Ketika semua tubuh itu bekerja sesuai dengan fungsinya yang berbeda-beda, maka tubuh itu akan sehat, akan bertumbuh. Ya, bukan hanya di luar, tapi di dalam, organ-organ di dalam bekerja sesuai dengan fungsinya, maka dia akan bertumbuh. Bukankah itu tubuh kita?
Ketika tubuh itu sehat, ketika tubuh itu bekerja masing-masing sesuai dengan fungsinya, baru tubuh itu bisa bertumbuh dengan sehat. Semua dari segala sesuatu. Ya, anak-anak makan, dia semua harus berfungsi. Makan yang dimakan, gerakannya, semua exercise yang dilakukan, semua baru boleh bertumbuh. Kalau semuanya berfungsi, terkait satu dengan yang lain. Rumit sekali sebenarnya, ya. Tubuh seperti tubuh dikatakan. Jadi kalau ada bagian-bagian yang tidak beres, tersentat, menjadi tidak bertumbuh, ya, berhenti, ada kerusakan, kesulitan, dia tidak bertumbuh. Bukankah itu semua yang kita alami, ya, di dalam hidup kita? Orang kemarin Calvin itu sharing di Welcoming Days, satu yang indah. Saudara mungkin semua perlu dengar, ya. Sebenarnya nanti ada kesempatan Calvin sharing dari bagaimana dia bertumbuh, remaja, pemuda, dan kemudian bagaimana ketika dia sakit kanker, susahan yang besar, yang masih sangat muda, sudah kena kanker, tapi Tuhan memimpin dia melalui kesulitan yang besar dihadapi. Ada anugerah Tuhan, ada belas kasihan Tuhan. Dan salah satunya adalah sebagai satu gereja dia sangat mengalami akan kasih satu dengan yang lain. Perhatian, doa, support, dan sebagainya yang dialami sebagai satu gereja Tuhan. Dia yang merasa sangat kecil, salah satu bagian yang kecil dari gereja, tapi semua anggota tubuh yang lain mengasihi, memperhatikan, mensupport. Dia kasih contoh yang saya pernah sering kasih contoh sebelumnya, sudah lama kan, kalau ada satu jari kelingking saja, pinky finger yang tertusuk kecil saja dengan dengan jarum, maka seluruh perhatian kita akan memperhatikan, seluruh mata, tangan, seluruh perhatian memperhatikan jari kelingking yang tertusuk itu. Kita memperhatikan itu menjadi satu kenyataan, jadi satu real yang dia alami. Itulah hidup kita, itulah tubuh. Ya, as simple as jogging, saudara jogging, bisa jogging, seluruh tubuh itu berfungsi bersama-sama, sehingga dia bisa melakukan jogging. Ya, seluruhnya, otak, pikiran, jantung, paru-paru, tangan, kaki, seluruhnya, ya, sendi-sendi, seluruhnya berfungsi. Kalau ada satu saja, satu syaraf saja, dimanapun itu, apalagi di gigi, udah nggak bisa jalan, udah. Di belakang punggung ini kejepit, satu syaraf saja kejepit, tidak bisa kerja, tidak bisa. As simple as jogging, jangan jogging kejepit pakai kaos kaki, nggak bisa. Nggak bisa pakai kaos kaki. Ya, itulah tubuh, itulah gereja Tuhan. Tuhan ingin kita, saudara semua, kita semua baik secara pribadi-pribadi, tidak ada anggota gereja yang tidak dibutuhkan. Kalau engkau adalah anggota gereja, pertama-tama anggota gereja yang tidak kelihatan, saudara percaya kepada Kristus, saudara menjadi anggota tubuh Kristus. Bicara tentang kamu percaya pada Tuhan, menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang tidak kelihatan itu. Tapi juga bicara tentang gereja, ya, tubuh Kristus yang tidak kelihatan, kita terkait dengan seluruh orang percaya di segala abad, segala tempat. Tapi juga gereja lokal menjadi ekspresi tubuh yang kelihatan itu. Kalau engkau adalah anggota gereja, maka engkau adalah dibutuhkan oleh tubuh. Tidak ada anggota tubuh yang tidak dibutuhkan. Seluruhnya dibutuhkan. Tapi sekaligus, kemarin di dalam khotbah Yijin juga mengatakan, tapi sekaligus kita membutuhkan seluruh anggota tubuh. Ya. Gereja akan kehilangan banyak hal. Kalau Tuhan sudah memberikan kau karunia, berarti engkau punya fungsi. Engkau mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus melalui pelayananmu, melalui apa yang kau kerjakan.
Tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Nanti kita akan belajar. Tidak mudah dan kau akan bertumbuh juga ketika kau mengerjakan bagianmu. Seperti apa? Main pingpong. Saya sering main pingpong. Ya, itu olahraga satu-satunya saya. Juga ada teman-teman di luar gereja, seluruhnya orang-orang gereja. Tapi di pingpong itu ketemu orang-orang bukan orang Kristen, bukan orang gereja. Ya, sempat jadi kesempatan juga share, ada kesempatan ngobrol dan sebagainya kepada mereka. Ya, simple, melatih ketika berfungsi, melatih. Itu berfungsi semuanya, ototnya, punggungnya, belakangnya, semuanya berfungsi dan dia menjadi senang. Jadi senang karena dia berfungsi sesuai dengan fungsinya dan dia makin kuat. Waktu dia melaksanakan, dia melatih exercise, dia makin kuat. Dia makin kuat. Nah, kita perlu belajar. Saudara harus melayani semua orang di tempat ini. Harus melayani. Kecil besar itu urusan lain. Ya, ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak. Semua berbagian dalam pelayanan. Simple, saudara datang. Saya sering datang itu rapiin bangku, saudara. Saya suka datang pagi lebih awal karena rapiin bangku karena mungkin agak berantakan dari pemuda kemarin welcoming days, agak berantakan, dirapikan supaya rapi. As simple as that. Tentu ada yang bersihkan gereja dan sebagainya dan pelayanan-pelayanan yang lain yang saudara yang kalau tidak masuk ke dalam pelayanan sudah tidak tahu berapa banyak pelayanan itu yang kita kerjakan. Saya ajak saudara masuk bersama-sama karena gereja membutuhkan kalian. Gereja membutuhkan. Seperti tubuh Kristus membutuhkan setiap bagiannya untuk bekerja bersama-sama. Tapi sekaligus saudara juga membutuhkan gereja untuk saudara exercise, melayani. Dan saudara waktu melayani makin kuat. Dan saudara menjadi berkat kepada semua orang. Dan saudara sendiri diberkati waktu melayani, berjuang. Ini desain Tuhan yang sangat indah bagi gereja Tuhan. Bersama-sama semua kita berjuang, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Ketika semua bagian itu bertumbuh, berfungsi, dan kita semua sebagai satu gereja menjadi bertumbuh juga menjadi dewasa. Kita bisa melahirkan anak akhirnya misalnya seperti di Eric Springville. Itu adalah anak dari Eric Melbourne. Anak dilahirkan. Kalau sudah dewasa, sudah bertumbuh, dia harus melahirkan anak dong. Melahirkan anak. Tapi mungkin kurang cepat. Harusnya melahirkan lebih cepat, lebih banyak. Lebih banyak. Orang-orang yang primarital harus lebih banyak. Tuhan bilang multiply. Ya, bukan cuma menggantikan kamu, multiply. Memenuhi bumi. Ya, memenuhi bumi. Perlu kita boleh bermultiplikasi. Marilah kita bersama-sama melayani satu dengan yang lain, ya, berjuang, dan dengan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita boleh bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Yang ketiga terakhir, saudara, ada dua bagian di sini secara singkat kita melihat bahwa Kristus adalah sumber dan sasaran pertumbuhan gereja, pertumbuhan kita. Kristus adalah sumber pertumbuhan gereja. Kristus adalah juga sasaran dari pertumbuhan gereja. Ya, ayat 16 sumbernya sudah mengatakan, melihat sini. Indonesia, kita pakai Indonesia ya di sini ya. Daripadanya lah seluruh tubuh. Lalu Indonesia itu ada tanda strip ya. Kalau sudah lompat daripadanya lah seluruh tubuh, lompat ke strip bagian yang penutupnya. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Dari Kristuslah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Jadi Kristuslah sumber pertumbuhan itu. Ketika kita ada di dalam Kristus, dia sebagai kepala kita, dari kepala itulah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang paling penting bukan yang menanam atau menyiram, yang paling penting Allah lah yang ultimately memberi pertumbuhan kepada kita. Seperti kepala atau secara khusus otak yang mengontrol seluruh tubuh. Demikian Kristus adalah kepala gereja yang mengontrol dan menggerakkan akan seluruh tubuh.
Saya beberapa minggu terakhir masuk ke dalam WhatsApp grup alumni daripada alumni STTRI yang tempat saya sekolah teologi. Dan di situ adalah salah satu rekan yang menarik, dia sedang mendalami kaitan antara neuroscience dengan teologi. Wah, ini menarik. Neuroscience dengan teologi. Dia setiap hari kirim renungan neuroteologi. Ya, neuroscience dengan teologi. Menarik, dan meski dia bilang dia sudah banyak belajar tapi otodidak, masih banyak hal yang belum dimengerti, tetapi banyak hal yang baik sekali yang sangat menarik di sini. Misalnya dia mengatakan salah satu, ketika kita bicara tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka hati itu pasti kita mengerti bukan jantung, kan heart. Guard your heart, bukan jantung. Ya, hati itu bicara, mungkin lebih tepat adalah atau lebih dekat bicara tentang otak, tentang pikiran. Kalau dalam bahasa Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Ya, berubahlah, bertumbuhlah dengan the renewing of your mind. Renewing of your mind. Neuroscience, pikiran tentang otak. Ya. Jadi otak itulah yang menjadi sumber dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketika itu dibentuk oleh kebenaran dan kasih Tuhan, maka akan menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita ketika dibentuk, otak itu dibentuk, hati kita dijaga, dibentuk oleh firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka pikiran, perasaan kita, kehendak kita itu menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Kristus sendiri mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Lagi Kristus sebagai kepala, dia adalah sumber pertumbuhan kita. Tinggallah di dalam aku, Tuhan Yesus katakan, dan firmanku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Kamu akan bertumbuh dan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kita, seluruh hidup kita dikontrol oleh otak kita yang 100 billion neuron. Nggak bisa dipikirkan, ajaib, banyak hal yang belum dimengerti. Sains banyak hal belum mengerti tentang otak kita. Yang sangat ajaib yang Tuhan berikan. Kita bersumber kepada Kristus yang adalah kepala. Tahu dari dialah aku bersandar kepada Tuhan. Aku percaya penuh, beriman penuh. Supaya kita bicara tentang sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita percaya, mengenal dia, bertumbuh, bersandar kepada dia, dan firman Tuhan ada di dalam hati kita. Kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. May the mind of Christ, my Savior, live in me from day to day. By His love and power controlling all I do and say. Ialah pikiran Kristus ada di dalam hati kita. Membentuk pikiran kita, jiwa kita. Apa yang kita inginkan, pikiran kita, tindakan kita, perasaan kita dibentuk oleh firman Tuhan. May the word of God dwell richly. Kita tahu lagu itu ya. In my heart from hour to hour. So that all may see I triumph only through His power. Pikiran Kristus memenuhi kita, firman Tuhan dwell richly dalam hati kita. Sehingga hidup kita dibentuk. Kita bertumbuh, pribadi lepas pribadi, dan kita melayani. Kita bersama-sama sebagai satu gereja. Tubuh Kristus bersandar, bersumber, bergantung kepada kepala gereja. Kepala gereja bukan pendeta Stephen Tong. Kepala gereja apalagi pendeta Budi, bukan. Kepala gereja, satu-satunya kepala gereja adalah Kristus. Kita bersumber, bergantung, ada di dalam Dia, percaya penuh, dan firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang bertumbuh ke arah Dia.
Dan yang terakhir adalah sasaran atau goal daripada pertumbuhan kita, Kristus itu sendiri. Ya, kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, di dalam ya, ini sekali lagi ada insight dari neurotheology. Ya, dia mengatakan salah satu renungan dia share, di dalam otak anak-anak dan remaja itu prefrontal cortex. Nggak tahu saya di mana tuh prefrontal cortex. Saudara yang neuroscience sudah tahu ya. Bagian dari otak yang disebut sebagai prefrontal cortex. Itu adalah bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan moralitas. Itu masih berkembang hingga usia 25 tahun. Ya, ini neuroscience ya. Prefrontal cortexnya masih di dalam anak-anak dan remaja masih bertumbuh, berkembang sampai usia 25 tahun. Ini bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan moralitas. Karena itulah kita tahu anak-anak pemuda ini, mahasiswa ini masa-masa terakhir. Mereka mendekati 25. Ya. Mungkin pasti dari kecil, dan yang paling pentingnya dari remaja. Mereka mulai dibentuk. Kalau dibentuknya dengan salah, kalau dibentuknya oleh nilai-nilai dunia ini, kalau dibentuknya hatinya, keinginannya, moralitasnya dibentuk oleh apa yang dikatakan oleh dunia ini, bukan oleh firman Tuhan, maka akan sangat sulit. Bukan impossible, tentu Tuhan mampu bisa mengerjakan. Tapi sangat sulit perubahan. Kalau perubahan terjadi nanti setelah menikah, setelah punya anak, apalagi setelah tua, kemudian baru bertobat, itu bertobatnya mengerikan. Kan dahsyat. Kalau bertobat betul-betul akan seperti orang yang sudah berakar, dicabut dari akarnya. Susah sekali. Dan akan dampaknya luar biasa. Tapi justru masa-masa remaja, masa-masa pemuda, ini masa-masa yang sangat penting, krusial. Pembentukan prefrontal cortex. Oleh kebenaran firman, oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan dilatih melalui pelayanan. Kalau dibentuk dengan benar, sehingga Kristus menjadi sasarannya. Kita anak-anak remaja pemuda mengenal Tuhan, kagum kepada Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Dia, tetapi menyadari Dia yang terindah, termulia. Maka anak-anak dan mereka akan bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Mereka semakin matang hidupnya, makin dibentuk menjadi indah di mata Tuhan, menjadi berkat yang besar bagi umat Tuhan. Sekarang pengurus-pengurus sekarang itu dibentuknya waktu-waktu pemuda secara khusus. Saya juga waktu dibentuk waktu pemuda dalam anugerah Tuhan. Waktu saya sedang kuliah, dalam anugerah Tuhan, Tuhan panggil. Sudah ada bibit-bibitnya, sudah ada pembentukan Tuhan, persiapan yang Tuhan kerjakan, tapi dalam masa kuliah itulah Tuhan panggil, dibentuk. Kehendaknya, keinginannya, tujuannya, Kristus jadi semakin indah. Saya teringat sharing tentang waktu saya kuliah di STTRI itu. Saya kuliah di sana, saya waktu itu ya menjelang akhir itu mulai karena tapi mulai dibentuk secara lebih mendalam. Saya tahun 94 berarti 23, umur 23 tahun mulai kuliah di sana, dibentuk di sana. Masih muda, tapi ada teman-teman saya yang baru umur 18 lulus SMA langsung masuk ke sekolah teologi. Ya, mereka cepat sekali belajar, cepat sekali. Tapi juga ada yang lebih tua. Saya teringat seorang yang sudah agak tua, 40 tahun lebih, dia baru masuk sekolah teologi. Sama-sama satu kelas, umur 18, 40, saya 23. Gitu. Ada berapa di antara itu semuanya. Dia lihat, waduh, enak sekali, dia sadar, dia sudah umur 40, mungkin berarti sudah bekerja cukup lama, udah lama tidak kuliah dan sebagainya. Dia lihat, waduh, teman-temannya itu umur 18, 19, 20, cepat sekali mengerti, cepat sekali menangkap. Dan belajar dengan cepat sekali mengerti kebenaran firman. Dia susah sekali struggle susah sekali. Dia sharing itu kepada saya dan saya langsung menangkap saya mengerti satu hal, yaitu
bersyukur, jadi anak-anak muda ini dibentuk dalam masa-masa muda mereka oleh kebenaran dengan cepat sekali menyerap hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya juga, saya langsung ada peringatan, sebaliknya juga benar. Kalau masa-masa remaja pemuda itu diisi dengan hal-hal yang buruk, oleh pornografi, oleh kehidupan duniawi ini, keinginannya dengan musik-musik yang tidak beres, juga seluruh keinginannya, pikirannya, prefrontal cortexnya kebentuk. Kalau sudah kebentuk, itu jadi susah sekali. Keinginannya, moralitasnya, kehendaknya, cara berpikirnya, itu sudah sangat duniawi. Saya bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang yang sudah semakin sudah yang agak tua, yang kelihatan tidak berbentuk waktu ngobrol, sudah umur 40, 50, 60. Sudah cukup tua, sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi tidak terbentuk pikirannya. Mungkin tidak dibentuk pada waktu masa-masa remaja pemuda itu. Tidak dibentuk, jadi pikirannya datang ke gereja, tetapi pikirannya sangat duniawi. Cara berpikirnya, nilai-nilainya, hatinya, keinginannya duniawi. Datang ke gereja mau cepet-cepet, ini kewajiban saja, sudah kebiasaan saja. Cepet-cepet lihat jam, kapan selesainya khotbah, nggak selesai. Mau keluar ini, aku mau makan siang cepetan. Aku sudah ada janji, pikirannya terus. Setiap firman yang diberitakan tidak masuk, tidak membentuk. Masa-masa remaja pemuda sangat krusial. Dan bagi kita yang sudah dibentuk, biarlah kita makin sadar. Kita bertumbuh, kita terus harus bertumbuh. Saya terus harus bertumbuh juga. Masih banyak hal yang kita semua harus bertumbuh, dan tidak mudah memang itu bertumbuh. Tapi kita minta anugerah Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita mulai dari speak the truth in love. Mengatakan kebenaran, kita belajar kebenaran, kita dibentuk oleh kebenaran. Seminar, kita banyak seminar ya, tapi sekarang memang agak struggle kalau ada melalui online dan sebagainya. Tapi kali ini sebentar lagi Pak Michael Densmore datang. Banyak di antara kita merindukan, tahu, pernah dengar Pak Michael Densmore, seorang misionaris dari Amerika, meninggalkan Amerika, pergi ke suku Sunda. Begitu banyak kesulitan yang dia hadapi, tantangan menghadapi ancaman dan sebagainya. Dia mau share, dia datang. Dia memang khususnya diundang oleh Sydney, tetapi ada kesempatan 2 hari memberikan seminar kepada kita. Jangan lewatkan. Ya, saya harapkan kita semua boleh datang di sini. Kebaktian siang juga, dan dari IREC Springfield juga boleh datang. Kalau penuh di sini kita bisa buka atas. Kita belajar bersama-sama. Evangelism, menjadi saksi Kristus. Salah satu yang Tuhan inginkan bagi kita, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil di tengah-tengah akan multicultural society. Kita terus bicara multicultural society. Kita tahu kita hidup di dalam multicultural society. Orang dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, seluruh dunia datang ke kota ini. Kita tidak perlu pergi ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong. Orang-orang itu datang ke sini. Kita tidak perlu pergi ke macam-macam tempat. Orang-orang itu datang ke sini. Bagaimana kita menjadi saksi mereka? Memberitakan Injil kepada mereka. Kita perlu belajar bersama-sama. Speak the truth in love. Yang pertama, dan kedua terakhir, kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Harap saudara boleh terus bertumbuh melalui pelayanan kita juga. Ya. Belajar bersama-sama sebagai satu gereja Tuhan. Tuhan inginkan kita bertumbuh. Karena kalau tidak bertumbuh berarti kita sakit. Kita sakit. Ada something wrong. Kalau tubuh yang sehat itu pasti bertumbuh. Terus bertumbuh. Kalau dia sehat, dia pasti bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, stunted, ya, mandek. Anak-anak mandek bertumbuh, tidak bertumbuh lagi. Ada yang sakit, ada yang problem. Baik pribadi, lepas pribadi, ataupun kita sebagai satu gereja. Ini terus kita bertumbuh. Sampai kapan? Minggu lalu saya sudah katakan, sampai Kristus datang kedua kali. Seru sekali jadi orang Kristen.
Nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Terus mengerjakan. Tapi biarlah waktu kita bertumbuh, kita mengalami anugerah Tuhan. Kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bertumbuh artinya menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran. Buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Maukah saudara bertumbuh bersama-sama? Bagi satu gereja maupun juga pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berdiri bersama-sama. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Tuhan, pimpinlah kami, umat-Mu di IREC Melbourne ini. Kami boleh sungguh-sungguh hidup sebagai umat-Mu, sebagai tubuh-Mu. Dan kami terus bertumbuh, mengatakan kebenaran di dalam kasih, dan melayani satu dengan yang lain. Tuhan, berkati kami. Topanglah kami. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dan kami sebagai satu gereja-Mu. Tuhan, pimpin kami, bentuklah kami. Doronglah kami semua. Sehingga setiap kami boleh juga melayani satu dengan yang lain. Sesuai dengan kadar karunia pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, yang berbeda-beda. Kami mau melayani saudara-saudara kami. Kami mau melayani Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan umat-Mu, termasuk kami sendiri masing-masing, bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa, dan mengalami berbagai anugerah kasih, penyertaan, karunia dari Tuhan. Pimpin dan berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.